balik lagi di channel Belit Gunung Adventure. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe, tolong bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info menarik dan video-video keseruan menarik mengenai RC Adventure. Oke, kali ini kita akan bahas upgrade minimalis MN128. Di sini kita sudah ada kit MN128 yang sudah di-upgrade. Minimalis aja untuk kalian semua para pemula yang baru terjun di dunia RC, yang masih bingung mau upgrade seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Tapi ini khusus ya buat pemula yang baru main RC atau pengen upgrade MN128 yang budgetnya low tapi tetap kuat, bisa dibawa mabar. Oke, kita bisa dilihat di sini ada MN128 yang sudah di-upgrade minimalis, tidak berlebihan, pas, ekonomis, aman, hemat budget, low budget, tingali bisa biasa ditinggali di pada dia. Bisa dilihat di sini, gantengnya kayak gimana, MN-nya tidak berlebihan. Dari mulai ban, bodi, sama aksesoris untuk bagian atas itu tidak berlebihan ya. Bisa dilihat, cek sendiri. Gantengnya seperti apa, bisa dicek. Nah, sedikit perubahan di bagian interior dengan repaint warna Shiralik red, Shiralik warna liar macam lagi guys. Shiralik red ya, warna merah poek gitu cerita nama. Warna Shiralik red dengan komposisi ban ukuran 96 mili, pelek 1,9, dipadukan dengan shockbreaker masih standar orisinil sehingga ketinggian masih aman. Untuk akselerasi bisa dilihat sendiri, ini masih bisa angkat segini. Nah, bisa dilihat masih aman, cukup aman untuk melewati obstacle, masih cukup aman. Tidak berlebihan, tetapi worth it lah. Untuk look sih udah mantap ya. Nah, kita bahas dulu untuk bagian interiornya. Kita di sini meripen body warna Shiralik red tanpa ada perubahan apapun. Atau di sini paling saya menambahkan untuk grill ya, grillnya yang orisinil. Nah, untuk grill yang ini, yang modelnya seperti ini, kita ganti dengan yang lebih mantap lah dilihat, matanya lebih bagus, mantap. Nah, untuk penambahan di sini action figure Walking Dead, skala 1:12. Nanti saya cantumin untuk upgrade-nya di deskripsi ya, biar kalian yang kepengen bisa langsung check out saja. Ini ada action figure dari Walking Dead, skala 1:12. Untuk ban kita pakai yang 96 mm dan peleknya 1,9. Nah, untuk spare partnya juga nanti saya cantumin di deskripsi. Di sini ada perubahan untuk bagian fender body. Di sini ada sedikit coakan. Nah, di sini ada sedikit coakan agar bisa amin tenaga dru guys.
biar tidak ngegedrukan ban. Jadi di sini perlu dicoak karena ban diganti yang lebih besar, sehingga untuk saat belok kita tidak ngegedruk tuh, aman guys. Sedikit saja coakannya, tidak berlebihan. Biasanya ada juga yang dipotongnya sampai segini. Sampai segini dipotongnya biasanya. Tapi kita tidak memotong sampai situ, tapi kita menyelamatkan lampu. Soalnya segini juga masih aman. Masih aman. Tidak ada perubahan, hanya merubah sedikit warna agar bisa terlihat lebih menarik, lebih enak dipandang mata, lebih good looking. Untuk bumper sendiri kita masih bumper bawaan, cuman dicat lagi warna hitam dan di vernish lagi agar terlihat seperti metalik. Jadi lebih heran guys. Ya, untuk dalamannya kita langsung buka saja ke dalaman. Apa saja yang di-upgrade kita buka this. Bisa dinilai sendiri ya untuk kalian pemula yang mau upgrade. Bisa dibanding-banding, upgrade lah sesuai kebutuhan. Perlunya bagaimana, jangan terlalu ekstrim karena kita tahu sendiri dunia RC semakin penasaran semakin bangkar. Nah, bisa dilihat sendiri sangat sederhana untuk upgrade minimalis ya paket. Ini paket minimalis, paket seadanya, tetapi kekuatan masih tetap proper dan oke. Masih worth it lah untuk bisa dibawa mabar, sedikit agak kasar tapi tidak terlalu kasar karena kita memakai gearbox, masih gearbox standar. Gear-gearnya pun masih gear-gear standar, sehingga kalau misalkan terlalu ekstrimnya skala 1/10 sih insya Allah rungkad. Tapi kalau misalkan disebut standar ekstrimnya masih 80%, 90%, insya Allah kuat. Kalau udah masuk ke ekstrimnya di angka RC 110 sih insya Allah rungkad, karena gearnya masih plastik ya. Gear dalam masih plastik, transfer case-nya juga masih plastik, masih bawaan pabrik. Kita maksimalkan aja yang ada. Yang diganti itu cuman kopel dari transfer case ke gearbox ya. Ini udah diganti sama kopel dari transfer case ke gardan, itu udah diganti. Kenapa diganti om? Bukannya yang orisinil juga kuat? Ternyata tidak guys, terlalu beresiko. Kemarin saya udah uji beberapa track ekstrim, kopelnya rungkad. Yang patah pertama itu sebelah sini nih, kau bisa lihat sebelah sini guys. Nah, di sini itu mudah patah. Nah, di sini itu mudah patah nih, ini mudah kalah. Yang kemarin juga patahnya di sebelah sini, sehingga ente muter ya. Nah guys ya, artinya dia artinya itu. Nah, yang patahnya itu sebelah sini nih, bagian penyambung ini ya patah, sehingga tidak makan ke sini. Di sini nih patahnya di sebelah sini. Itu baru pertama saya bawa mabar ekstrim, lumayan lah, sudah rungkad. Nggak kuat pas waktu untuk tanjakan dan obstacle yang agak curam sih sudah kuat, cuman pas di lumpur nyelam patah, kalah. Kita balik lagi. Nah, di sini untuk sedikit penyesuaian di bagian skid plate. Nah, sini kita
tetap harus mapas ya, karena bannya diganti ke ukuran 96 yang begitu lebar besar, jadi sehingga masih aman. Nah, kalau misalkan kita tidak papas, ini pasti kena. Kena. Jadi kita ada rubah sedikit. Untuk motor kita masih tetap menggunakan 390 karena kita sudah menggunakan ISG Hobbywings 1060, sehingga motor 390 performanya bisa memaksimalkan performa motor 390. Untuk ISG nya karena kan udah bagus di HW 1060, jadi performa untuk motornya masih terasa lah. Untuk smooth dan tanjakan-tanjakan masih aman untuk mabar-mabar biasa. Untuk mabar-mabar biasa masih aman karena ini bertujuan untuk bisa memberikan informasi tentang paket upgrade yang minimalis ya. Kita tidak perlu menggunakan atau upgrade ke misalkan ke Supras. Kan ada yang di upgrade ke Supras ya. Di sini juga saya sebenarnya sudah menyediakan pakai motor 110 yang All-Star, tidak pakai Supras. Tetapi karena untuk performa masih aman, jadi saya belum ganti. Untuk paket minimalis masih aman lah segini, masih worth it. Yang perlu dikuatin tetap harus kopel dulu ya, kopel paling rawan. Terus pindah ke ISG karena ISG yang bawaannya itu endut-endutan guys, tidak sesuai ekspektasi. Jadi ISG harus dirubah agar performa motor bisa lebih dimaksimalkan lagi ya. Untuk bagian penyesuaian di bagian baterai di sini kita papas. Karena saya menggunakan lipo, diganti menggunakan lipo. Nah, ya kurang colokannya lah guys. Kita cobaan. Bagaimana rasanya? Pakai kit standar dengan upgradean yang minimalis, hanya mengupgrade untuk bagian elektrik Hobbywings 1060 dan kopel saja. Nih rasaanku manehnya kena guys. Nah ya, kita coba suaranya dan rasakan performanya. Di sini saya pakai remote radio link ya, radio link yang 6 channel tapi udah di-upgrade jadi 100 channel karena wishnya nanti ada di sini bohong. Oh my god, cuma dia guys. Nah, kita coba. Nah, ini smooth. Kalau kalian pengen lihat smoothnya motor yang belum di-upgrade 390 yang dikolaborasikan dengan ISG Hobbywings 1060. Nih, lihat smoothnya. Nah, jadi lihat smoothnya masih aman, tidak perlu ganti ke motor 540 itu ya. Untuk servo kita masih menggunakan servo bawaan orok, bawaan lahir, tetapi tetap harus ya di waterproof, wajib kalau mau ini, karena servonya juga lumayan lah, masih lumayan proper. Nah, untuk belokan buah masih kuat, masih tahan. Saya suka ya ini upgrade minimalis, tetapi untuk tenaga masih oke lah. Untuk smooth masih dapat. Nah, bisa dicek sendiri smoothnya gimana. Suaranya
Nah, masih bisa sesmooth ini dengan motor 390. Untuk kecepatan masih kita bisa tingkatkan lagi. Bagaimana? Apakah masih mau dipertimbangkan untuk motor 390 bawaan MN 128? Masih aman, masih aman. Oke, masih aman ya. Kalau menurut saya untuk prospek yang minimalis, tidak berlebihan, tetap proper, masih enak. Untuk videonya, untuk video trailingnya bisa nanti disaksikan di video selanjutnya atau di video setelah ini ya. Untuk pembelian spare partnya saya cantumkan di link deskripsi. Bisa kalian check out di sana. Kalau misalkan pusing, Om ini yang model peleknya atau misalkan bannya yang seperti apa, yang dimana susah nyarinya, nanti kita akan bantu untuk simpan di deskripsi agar kalian tidak pusing. Nah, bisa gitu saja ya, tinggali saja. Untuk upgrade-nya masih seperti orisinil, minimalis tetapi tidak berlebihan, enak dipandang mata. Untuk RC-nya overall semuanya antara worth it atau tidak worth it-nya bisa kalian bandingkan sendiri atau kalian nilai sendiri. Di sini saya tidak ingin menggurui atau mohon maaf ya untuk barangkali ada yang tersinggung atau tidak. Saya tidak menggurui, hanya memberikan informasi yang lebih relevan dan istilahnya pengalaman saya lah memegang 128 dengan upgrade yang seperti ini. Worth it tidaknya itu tergantung gimana nyekel remote nah guys. Antara awet henteu nama kumaha nu megang remote nah. Bisa dicek ya untuk semutnya seperti apa ya. Masih bisa semut seperti ini, masih aman. Servo masih servo bawaan pabrik, belum ada yang diganti. Looking tidak berlebihan untuk upgrade-nya, tetapi masih bisa worth it menurut saya dan menurut pengalaman saya setelah beberapa kali tes untuk uji coba RC ini. Masih aman, good looking, ganteng, kasep, untuk keluar budget seur guys, have fun. Yang penting have fun sih kalau misalkan main RC. Entong ngebohong ke pemajikan mana teh beli nang 500 ya teh nyaho hargana 1 juta RTR standaran tacan upgrade na kayak karena 500.000 na rungkat sih mana teh cukup upgrade sekedik tapi worth it. Kasep atau tinggali kumaha kasep gitu sih ya teh. Oke, demikian ya untuk pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Untuk upgrade saya sarankan sih jangan terlalu tong kabitaan ku batur guys. Insya Allah rungkan tong kabitaan ku batur. Upgrade saja sesuai kebutuhan. Menurut saya upgrade saja sesuai kebutuhan. Maksimalkan part RC yang masih ada standaran, yang masih kuat, atau misalkan yang belum jebolkan baheula gitu ulah kameli masih kuat dah istilahnya di bodal badil ge ame ngahemat tidak terlalu banyak pengeluaran, jadi hobi pun jadi hepan main tetap da nungarana main mabar RC malam terungkan teu rame guys.
Jadi rungkadkeun we heula bawa ka balanja untuk para ruguh. Upgrade aja dulu sesuai kebutuhan. Saran saya sih untuk kalian yang masih baru terjun di dunia RC, jangan terlalu memaksakan diri upgrade yang lain ya, biar tetap have fun untuk hobinya. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa ya untuk mohon dukungannya dan supportnya untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila kalian yang tidak sesuai pendapatnya dengan saya, bisa komen di bawah ya. Kita bisa sharing lah enaknya kayak gimana biar mantap. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, hanya memberikan beberapa pengalaman dan tips-tips menarik atau tips-tips yang mungkin bisa kalian ambil positifnya. Untuk upgrade yang minimalis, tidak terlalu overpower dan tidak terlalu menguras endong celana kalian, guys. Agar hobinya tidak dicarikan ku pemajikan. Ya. Terima kasih, jangan lupa untuk support terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, salam satu hobi dari Berit Gunung Adventure. Sampai bertemu di video selanjutnya. Untuk video trailingnya bisa nanti disaksikan setelah ini atau di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.